Dari sinilah sejarah mulia Nabi Muhammad dimulai di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai nasab yang agung dan mulia. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf hingga kepada Sayyiduna Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib memiliki kedudukan yang penting di Mekah, dan ia telah bernazar sesuatu yang mengejutkan masyarakat Arab. Sungguh, wahai kaum Quraisy, jika aku dikaruniai oleh Allah 10 anak, maka aku akan menyembelih salah satunya. Abdul Muthalib pun menikah dengan 4 perempuan, dan Allah telah mengkaruniainya 10 anak. Di antaranya adalah Abdullah, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu untuk memenuhi nazar pun tiba, dan Allah memilih Abdullah ayah Rasulullah sebagai anak yang akan disembelih. Maka Abdul Muthalib pun pergi ke peramal Hijaz untuk memberikan solusi. Maka ia menyarankan untuk mengundi antara Abdullah dan 10 unta. Kepada Abdullah, dialah yang akan disembelih. Abdullah lah yang akan disembelih. Ibu Abdullah pun menangis karena tidak rela salah satu anaknya akan disembelih. Lalu Abdul Muthalib pun melempar koin undian, dan setiap kali nama Abdul Muthalib yang keluar, ia menambahkan 10 unta. Ia terus melakukan itu sampai jumlah unta menjadi 100, dan undian itu pun jatuh pada unta-unta itu. Maka merekalah yang disembelih, dan saking senangnya Abdul Muthalib berkata, "Kami akan menikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahbin untuk menyempurnakan kebahagiaan kami." قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Akan tetapi, krisis dan ujian di Mekah belum berakhir. Musibah merambat sampai ke Ka'bah. Begitulah dimulai konflik yang terjadi di Yaman hingga ke Mekah. Wahai menteri, banyak yang mengatakan bahwa bangsa Arab memiliki rumah yang disebut Al-Baitul Haram. Betul yang mulia. Aku adalah Abrahah Al-Habashi, wakil ketua umum dari Raja An-Najasyi. Kita telah membangun gereja Al-Qulais agar bisa menggantikan Al-Baitul Haram. Tetapi bangsa Arab, hati mereka tertaut dengan rumah itu. Maka aku akan meruntuhkannya. Keputusan Abrahah untuk menyerang Ka'bah bersamaan dengan wafatnya Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib sangat terpukul dengan kematian anaknya Abdullah. Kedatangan Abrahah sangat mudah karena ketika itu bangsa Arab masih terpecah. Mereka tidak berkumpul untuk memerangi Abrahah, maka mereka pun diserang oleh musuh mereka. Kenapa bangsa Quraisy tidak bahu-membahu untuk memerangi Abrahah? Mereka berkata bahwa Abrahah datang beserta tentaranya, yang mana bangsa Arab tidak berpengalaman menghadapi mereka. Pasukan Aram-Ram yang terdiri dari 60.000 tentara dan 9 gajah. Maka apa yang harus kita lakukan? Jika bangsa Arab tidak bersatu untuk melindungi rumah Allah Al-Haram, Allah akan menimpakan musibah yang dahsyat kepada kita. Demi Allah, tidak ada penakut atau pengkhianat di antara kita. Tetapi itulah kenyataan yang kita hadapi. Kita takkan bisa menandingi kekuatan tentara Abrahah. Para kabilah pun bercerai-berai dalam memerangi Abrahah. Setiap kabilah melindungi kabilahnya masing-masing. Maka pasukan Abrahah pun berhasil mengalahkan mereka hingga ke jantung kota Mekah. Maka Abrahah mengambil 200 unta milik Abdul Muthalib bin Hashim. Abrahah tidak mungkin berhasil melakukan itu jika bukan karena kelemahan yang ia lihat pada bangsa Arab. Aku adalah Hubatoh Al-Himyabi, utusan Abrahah yang dikirim kepada kalian wahai Tuan Quraisy. Apa maumu? Raja Abrahah berkata kepadamu, sungguh aku datang untuk memerangi kalian. Aku datang untuk menghancurkan rumah ini. Kita juga tidak menginginkan peperangan, dan kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Kalau begitu, pergi bersamaku untuk menemui Abrahah. Jangan pergi wahai Tuan Quraisy. Abdul Muthalib mengetahui kekuatan Abrahah, maka dia memutuskan untuk menemuinya. Tuanku,
Abraha telah tiba di sini. Silakan. Aku menginginkan untaku, wahai raja. Kau ingin untamu? Aku datang kepada kalian untuk menghancurkan Al-Baitul Haram. Lalu kau berkata aku menginginkan untaku? Ya, aku ingin untaku kembali karena akulah pemilik unta itu. Dan bagaimana dengan Al-Baitul Haram? Sungguh, untuk rumah itu, pemiliknya lah yang akan mempertahankannya. Wahai Hubatoh, kembalikanlah untanya. Baik tuanku, jangan halangi aku dari Ka'bah itu. Aku akan meruntuhkannya. Aku akan menghancurkannya. Ketika mereka berdua berada di antara Al-Muzdalifah dan Mina, datanglah Nufail bin Hubaib. Setelah semuanya siap, tentara Abraha menghadapkan gajah ke arah Mekah. Namun sebelum gajah disiapkan menuju Mekah, Nufail bin Habib membisikkan sesuatu ke gajah tersebut. Mahmud, menderumlah dan kembalilah ke arah dari mana kau datang, karena sesungguhnya kau berada di negeri Allah yang disucikan. Lalu ia meninggalkannya dan gajah itu pun menderum dan enggan berdiri untuk berjalan menuju Ka'bah. Dan setiap kali para tentara mengarahkannya ke arah selatan dan utara, ia berdiri dan berjalan agak berlari mengarah ke arah pulang. Ketika itu terjadi, Allah mengirimkan burung ababil yang menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Orang yang terkena batu itu, maka anggota tubuhnya akan terpotong-potong. Maka pasukan Abraha pun kabur. Adapun Abraha, maka ia pulang dalam keadaan kesakitan. Jari-jarinya berjatuhan satu persatu. Dan ketika ia sampai di Yaman, dadanya pecah. Maka dia pun mati dalam keadaan dadanya yang hancur. Puji syukur kepadamu, wahai Tuhannya Ka'bah. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Setelah 50 atau 55 hari setelah peristiwa gajah, lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Engkau telah menyelamatkan rumah Al-Harammu ini dari orang-orang zalim. Maka engkau mengangkat derajat bangsa Arab dan engkau tinggikan kedudukannya. Wahai ayahku, Aminah telah melahirkan seorang anak seperti rembulan yang sempurna. Wajahnya memancarkan cahaya yang indah dan sempurna. Begitulah berita kelahirannya yang memenuhi alam semesta dengan cahaya yang menyinari timur dan barat.